Suami melihat mantan istrinya mengemis di jalan. Apa yang terjadi selanjutnya membuatnya terkejut dan menyesal. Halo teman-teman, selamat datang di cerita kami. Sebelum kita mulai, tolong like video ini dan subscribe. Juga, tulis di kolom komentar dari mana kalian menonton. Jakarta, Surabaya, mungkin Bandung, atau Medan? Kami ingin tahu. Matahari sore bersinar terang, tapi Rahmat Wijaya tidak menyadarinya. Dia duduk di kursi belakang mobil Alphard hitam miliknya, menatap ponselnya, memeriksa email tentang bisnisnya. Sopirnya, Budi, sedang membawanya melintasi kota untuk menemui klien penting. Rahmat berusia 42 tahun. Jasnya mahal dan sangat rapi. Jam tangannya lebih mahal dari mobil kebanyakan orang. Dia terlihat seperti pria yang memiliki segalanya. Tapi matanya terlihat lelah. Bahkan sedih. Pak, kita lewat jalur kampung lama, kata Budi dari depan. Ada perbaikan jalan di jalan utama. Baiklah. Apapun yang membuat kita lebih cepat sampai, jawab Rahmat tanpa mengangkat kepala. Mobil melaju dengan mulus melewati jalan-jalan. Awalnya, mereka melewati gedung-gedung kaca tinggi dan restoran-restoran mewah. Tapi perlahan, pemandangan berubah. Gedung-gedung menjadi lebih pendek dan lebih tua. Cat di dinding-dinding mengelupas. Jalanan berlubang besar. Orang-orang berjalan dengan pakaian sederhana membawa tas-tas berat. Rahmat akhirnya mengangkat kepala dari ponselnya. Dia tidak suka bagian kota ini. Ini membuatnya tidak nyaman. Ini mengingatkannya pada hal-hal dari masa lalunya. Hal-hal yang dia coba lupakan. 8 tahun yang lalu, hidupnya berbeda. Dia bahagia saat itu. Benar-benar bahagia karena 8 tahun yang lalu dia memiliki Aisyah. Aisyah dengan senyum lembutnya. Aisyah dengan tawanya yang lembut. Aisyah yang membuatnya merasa seperti pria paling istimewa di dunia. Bukan karena dia kaya, tapi karena dia benar-benar mencintainya. Tapi kemudian dia meninggalkannya. Menghilang di tengah malam. Tanpa penjelasan. Tanpa selamat tinggal. Kenangan itu masih menyakitkan seperti pisau di dadanya. Berhenti memikirkannya, Rahmat memarahi dirinya sendiri. Dia sudah pergi. Dia tidak mencintaimu. Dia memanfaatkanmu. Itulah yang selalu dikatakan ibunya. Itulah yang dia yakini untuk dipercaya. Mobil melambat. Lalu lintas semakin padat. Maaf, Pak, kata Budi. Banyak mobil hari ini. Rahmat menghela napas dan melihat keluar jendela. Di trotoar, dia melihat seorang wanita tua menjual buah dari gerobak kayu. 2 anak laki-laki sedang menendang bola sepak yang robek di tanah berdebu. Seorang pria sedang memperbaiki sepeda. Tangannya penuh dengan oli hitam. Kemudian mobil berhenti sepenuhnya. Lampu merah. Mata Rahmat berkeliaran ke seberang jalan. Bosan, hanya melihat orang-orang berlalu lalang. Saat itulah dia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti berdetak. Di sudut jalan, dekat lampu jalan yang rusak, seorang wanita berlutut di tanah. Dia memegang selembar karton di tangannya. Bahkan dari dalam mobil, Rahmat bisa membaca apa yang tertulis. Tolong bantu. Butuh uang untuk obat. Kepala wanita itu tertunduk. Rambutnya berantakan dan kusut. Pakaiannya terlihat tua dan kotor. Tangannya gemetar saat memegang tanda itu. Rahmat merasakan sesak yang aneh di dadanya. Sesuatu tentang wanita itu terlihat familiar. Hanya pengemis biasa, gumamnya, mencoba mengalihkan pandangan. Kota ini penuh dengan orang yang meminta uang. Dia biasanya mengabaikan mereka, tapi dia tidak bisa mengalihkan pandangan. Sesuatu menarik matanya kembali padanya. Sebuah mobil membunyikan klakson di belakang mereka. Lampu sudah berubah hijau, tapi Budi belum bergerak. Pak, tanya Budi, menyadari Rahmat membeku, menatap keluar jendela. Tunggu, bisik Rahmat. Wanita di sudut itu bergerak sedikit. Angin meniup rambutnya dari wajahnya. Dan Rahmat melihatnya dengan jelas. Seluruh tubuhnya menjadi dingin. Tangannya mulai gemetar. Mulutnya kering. Ya Allah, tidak mungkin. Ini mustahil. Tapi dia mengenal wajah itu. Dia telah mencium wajah itu ribuan kali. Dia telah menghafal setiap detail wajah itu selama 3 tahun mereka menikah. Aisyah. Dia bernapas begitu pelan sehingga Budi tidak mendengarnya.
Wanita itu mendongak sebentar, menoleh ke arah lalu lintas. Matanya lelah dan sedih. Pipinya lebih tirus dari yang dia ingat. Dia terlihat seperti tidak makan dengan baik selama berbulan-bulan. Tapi itu pasti dia. Aisyah, wanita yang dia cintai lebih dari hidupnya sendiri. Wanita yang telah menghancurkan hatinya 8 tahun yang lalu. Berhentikan mobilnya, kata Rahmat tiba-tiba. Pak, Budi terlihat bingung. Berhentikan mobilnya, teriak Rahmat. Budi dengan cepat menepi ke pinggir jalan. Sebelum mobil benar-benar berhenti, Rahmat membuka pintu dan melompat keluar. Jantungnya berdebar seperti drum. Kakinya terasa lemah. Pikirannya berputar dengan sejuta pertanyaan. Ya Allah, apa? Apa yang terjadi padanya? Dia berdiri di trotoar, membeku, hanya menatapnya dari seberang jalan. Mobil-mobil melaju di antara mereka. Klakson berbunyi. Orang-orang berjalan melewatinya, menabraknya. Tapi Rahmat tidak menyadari semua itu. Yang bisa dia lihat hanyalah Aisyah, istrinya, mantan istrinya, berlutut di tanah kotor, mengemis uang. Wanita yang pernah mengenakan gaun pengantin putih dan berjanji untuk mencintainya selamanya. Wanita yang pernah menari bersamanya di dapur mereka. Wanita yang menciumnya selamat tinggal setiap pagi sebelum dia pergi bekerja. Sekarang dia ada di sini di jalan terlihat hancur dan putus asa. Rahmat merasa seperti seseorang telah memukulnya di perut. Semua kemarahan yang dia bawa selama 8 tahun tiba-tiba bercampur dengan keterkejutan dan kebingungan dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang terasa seperti rasa bersalah. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa berakhir seperti ini? Seorang pria berjas berjalan melewati Aisyah dan menjatuhkan beberapa koin ke dalam gelas di kakinya tanpa melihatnya. Aisyah berbisik, "Jazakallah khair." Suaranya. Rahmat mendengar suaranya bahkan di atas semua kebisingan jalanan. Suara manis dan lembut yang biasa berkata, "Aku mencintaimu." Setiap malam sebelum mereka tertidur, air mata mulai terbentuk di mata Rahmat. Dia mengedipkannya dengan marah. "Tidak, aku tidak akan menangis. Dia meninggalkanku. Dia meninggalkanku. Dia pantas mendapatkan apapun yang terjadi padanya." Tapi bahkan saat dia memikirkan kata-kata keras itu, kakinya sudah bergerak. Berjalan menuju penyeberangan, berjalan ke arahnya. Dia tidak bisa menghentikan dirinya. Setelah 8 tahun bertanya-tanya, 8 tahun marah, 8 tahun kekosongan, dia ada di sini. Dan dia perlu tahu mengapa. Lampu penyeberangan berubah hijau. Rahmat melangkah dari trotoar. Jantungnya berdebar saat dia menyeberang jalan. Setiap langkah terasa berat. Aisyah masih menundukkan kepalanya, menatap tanda karton di tangannya. Rahmat berhenti tepat di depannya. Bayangannya jatuh di pangkuannya. Aisyah mendongak perlahan dan membeku. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Tanda karton itu terlepas dari jari-jarinya. Matanya melebar karena terkejut. "Aisyah." Suara Rahmat pecah. "Rahmat." Dia berbisik. Untuk waktu yang lama dan menyakitkan, mereka hanya saling menatap. Kebisingan kota memudar. Orang-orang yang berjalan melewati mereka menghilang. Waktu itu sendiri seperti menahan napas. 8 tahun keheningan tergantung di antara mereka seperti dinding tak terlihat. 8 tahun pertanyaan tanpa jawaban. 8 tahun kisah cinta yang berakhir tanpa akhir. Bibir Aisyah bergetar. Air mata memenuhi matanya dan tumpah ke pipinya. Tangan Rahmat mengepal di sisinya. 1000 emosi menghantamnya sekaligus. Keterkejutan, kebingungan, kemarahan, rasa sakit, dan sesuatu yang lain yang tidak ingin dia sebutkan. "Bagaimana?" Rahmat memulai tapi suaranya gagal. Dia menelan keras dan mencoba lagi. "Bagaimana kamu bisa? Kenapa kamu?" Dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. "Karena bagaimana kamu bertanya kepada seseorang yang pernah kamu cintai lebih dari hidupmu sendiri mengapa mereka berlutut di jalan kotor, mengemis uang receh?" Aisyah memalingkan wajah, rasa malu menyelimutinya. "Aku tidak pernah ingin kamu melihatku seperti ini," bisiknya. "Tidak pernah." Pikiran Rahmat berputar. 100 pertanyaan berebut keluar dari mulutnya sekaligus. Tapi yang bisa dia lakukan hanyalah berdiri di sana menatap wanita yang dia pikir tidak akan pernah dia lihat lagi.
Aisyah perlahan berdiri dari tanah. Kakinya gemetar seperti akan roboh. Dia sangat kurus, sangat rapuh. Dia terlihat seperti angin kencang bisa meniupnya pergi. Aisyah memulai lalu berhenti. Dia melipat tangannya di sekitar dirinya seperti mencoba menghilang. Aku harus pergi. Tidak. Kata itu meledak dari mulut Rahmat. Tidak. Kamu tidak bisa lari lagi. Tidak kali ini. Aisyah tersentak seperti dia dipukul. Rahmat menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan badai perasaan di dalam dirinya. Aisyah, apa yang terjadi padamu? Kemana saja kamu? Kenapa kamu pergi? Kamu tidak akan mengerti. Aisyah berbisik, menatap tanah. Kalau begitu buat aku mengerti. Suara Rahmat meninggi. Orang-orang yang berjalan melewati mereka menoleh untuk melihat. Tapi dia tidak peduli. Aku pulang ke rumah dan kamu sudah tidak ada. Apakah kamu tahu apa yang itu lakukan padaku? Aku mencarimu kemana-mana. Aku pikir kamu terluka. Aku pikir kamu sudah meninggal. Dan kemudian berbulan-bulan berlalu dan aku menyadari kamu hanya tidak ingin ditemukan. Air mata mengalir di wajah Aisyah. Itu tidak benar. Lalu kenapa? Suara Rahmat pecah. Kenapa kamu meninggalkanku? Aisyah diam untuk waktu yang lama. Ketika dia akhirnya berbicara, suaranya sangat pelan. Rahmat harus mendekat untuk mendengar. Ibumu. Rahmat merasa seperti ditampar. Apa? Ibumu? Aisyah mengulangi lebih keras kali ini. Dia akhirnya mendongak menatapnya dan Rahmat melihat begitu banyak rasa sakit di matanya. Dia datang menemuiku setiap minggu setelah kita menikah. Awalnya, dia hanya mengatakan hal-hal kecil yang menyakitkan. Memanggilku bodoh. Bilang aku tidak tahu cara berpakaian dengan benar. Bilang aku mempermalukan nama keluarga Wijaya. Dada Rahmat menegang. Kenapa kamu tidak bilang padaku? Aku tidak ingin menyebabkan masalah antara kamu dan ibumu, kata Aisyah. Aku pikir jika aku berusaha lebih keras, dia akan menerimaku. Tapi semakin buruk. Dia bilang aku merusak hidupmu. Bahwa semua orang menertawakanmu karena menikahi seseorang sepertiku. Itu tidak. Tolong biarkan aku selesai. Aisyah menyela. Suaranya bergetar. Aku bisa menahan itu. Aku benar-benar bisa. Tapi kemudian, dia berhenti. Seluruh tubuhnya gemetar. Kemudian dia membuat ancaman. Ancaman nyata. Tangan Rahmat mulai gemetar. Dia memiliki firasat buruk kemana cerita ini akan pergi. Dia bilang, jika aku benar-benar mencintaimu, aku akan pergi. Aisyah melanjutkan, suaranya pecah. Dia bilang dia akan menghancurkan hidupku jika aku tetap tinggal. Dia bilang dia punya uang dan kekuasaan untuk memastikan aku tidak bisa bekerja dimanapun, tidak bisa tinggal dimanapun. Dia bilang dia akan membuatku menghilang. Tidak. Rahmat bernapas. Tidak. Dia tidak akan. Tapi bahkan saat dia mengatakannya, dia tahu itu benar. Dia mengenal ibunya. Dia tahu bagaimana ibunya menghargai reputasi dan status di atas segalanya. Bahkan di atas kebahagiaan putranya sendiri. Aku sangat takut. Aisyah terisak. Aku sendirian dan dia sangat berkuasa. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku pikir jika aku pergi, mungkin kamu bisa melanjutkan hidupmu. Mungkin kamu bisa menemukan seseorang yang dia setujui. Seseorang yang bisa membuatmu bahagia tanpa membahayakanmu. Bahaya? Rahmat merasakan kemarahan naik di dadanya seperti api. Satu-satunya bahaya adalah ibuku. Aisyah, kenapa kamu tidak bilang padaku? Apakah kamu akan percaya padaku? Tanya Aisyah pelan. Apakah kamu akan memilihku daripada ibumu sendiri? Pertanyaan itu menggantung di udara di antara mereka. Rahmat ingin langsung mengatakannya. Tapi dia ingat siapa dirinya 8 tahun yang lalu. Muda, bangga, masih sangat menginginkan persetujuan ibunya. Meskipun dia berpura-pura tidak peduli. Dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Dan kebenaran itu lebih menyakitkan dari apapun. Aku seharusnya melindungimu, kata Rahmat, suaranya serak. Itu adalah tugasku, melindungimu. Dan aku gagal. Itu sudah masa lalu sekarang, kata Aisyah, menyeka air matanya dengan punggung tangannya. Kamu sudah melanjutkan hidupmu. Kamu masih sukses, masih tinggal di rumah besar itu,
Dan dia melihat dirinya sendiri, bajunya yang robek dan tangannya yang kotor. Aku di sini. Rahmat menatapnya. Benar-benar menatapnya. Wajahnya lebih tua sekarang, ditandai oleh tahun-tahun perjuangan. Tapi dia masih Aisyah. Masih wanita yang dia cintai. Tunggu, apakah dia baru saja berpikir cintai? Waktu sekarang. Dia menyingkirkan pikiran itu. Aisyah, aku perlu membantumu. Tolong, biarkan aku memberimu uang. Biarkan aku. Tidak, kata Aisyah cepat. Aku tidak ingin uangmu. Tapi kamu mengemis di jalan. Rahmat menunjuk ke tanda karton di tanah. Aku tidak mengemis untuk diriku, kata Aisyah pelan. Rahmat mengerutkan kening. Apa maksudmu? Wajah Aisyah hancur. Air mata segar tumpah dari matanya. Aku mengemis untuk anakku. Kata-kata itu menghantam Rahmat seperti truk. Anakku atau anak? Apa? Rahmat hampir tidak bisa mengucapkan kata itu. Jantungnya berdebar sangat keras, dia pikir itu akan meledak. Namanya Fajar. Aisyah berbisik. Dia berusia 8 tahun. Dan dia sangat sakit. Rahmat merasa lututnya lemas. Kamu punya anak. Anak laki-laki berusia 8 tahun bernama Fajar. Aku punya anak. Dia mengulangi seperti mengatakannya dengan keras akan membuatnya nyata. Aisyah mengangguk. Lebih banyak air mata jatuh. Dia terlihat persis sepertimu. Mata yang sama, senyum yang sama, cara yang sama memiringkan kepalanya saat berpikir. 8 tahun. Dia telah melewatkan 8 tahun kehidupan putranya. 8 tahun ulang tahun dan hari pertama sekolah dan dongeng sebelum tidur. 8 tahun menjadi seorang ayah. Di mana dia? Suara Rahmat mendesak sekarang. Aisyah, di mana anakku? Dia di rumah di apartemen kami. Tapi Rahmat, bawa aku kepadanya sekarang. Itu bukan pertanyaan. Itu perintah. Rahmat, kamu tidak mengerti. Dia sakit. Benar-benar sakit. Dan aku terlihat sangat mengerikan. Aku tidak ingin kamu melihat di mana kami tinggal. Rahmat memegang bahunya dengan lembut tapi tegas. Aisyah, aku tidak peduli dengan semua itu. Aku punya anak dan dia sakit. Bawa aku kepadanya sekarang juga. Aisyah menatap matanya dan melihat sesuatu di sana yang membuatnya mengangguk. Baiklah, tapi tidak dekat. Kita harus naik angkot. Mobilku ada di sana. Rahmat menunjuk ke seberang jalan di mana Budi masih menunggu. Terlihat bingung. Ayo. Dia mengambil tangan Aisyah. Tangan kecilnya yang kurus. Dan membawanya menyeberang jalan. Pikirannya berpacu. Seorang anak? Kamu punya anak? Budi. Ada perubahan rencana. Kata Rahmat saat dia membuka pintu belakang untuk Aisyah. Batalkan pertemuanku. Kita pergi ke tempat lain. Baik, Pak. Kemana? Rahmat melihat Aisyah saat dia naik ke mobil. Dia terlihat sangat tidak pada tempatnya di kursi kulit mahal dengan bajunya yang robek dan kakinya yang kotor. Aisyah, di mana kamu tinggal? Rusunawa Ciliwung, Blok C lantai 3. Katanya pelan terlihat malu. Kamu dengar dia? Rahmat memberitahu Budi. Saat mobil meninggalkan pinggir jalan, Rahmat duduk kembali di kursinya. Tapi dia tidak bisa diam. Kakinya bergerak naik turun. Tangannya terus mengepal dan membuka. Ceritakan tentang dia, kata Rahmat. Ceritakan tentang Fajar. Senyum kecil muncul di wajah lelah Aisyah. Senyum pertama yang Rahmat lihat darinya. Dia luar biasa. Rahmat. Sangat cerdas. Dia suka buku dan menggambar. Dia ingin menjadi astronot ketika besar nanti. Rahmat merasakan tenggorokannya menegang. Apakah dia tahu tentangku? Senyum Aisyah memudar. Aku bilang padanya ayahnya adalah pria baik yang tidak bisa bersama kami. Aku tidak pernah ingin dia berpikir kamu meninggalkannya dengan sengaja. Apa yang salah dengannya? Kamu bilang dia sakit. Wajah Aisyah menjadi pucat. Itu dimulai 3 bulan yang lalu. Hanya demam kecil. Aku pikir itu flu. Tapi tidak hilang. Dia semakin lemah dan lemah. Aku membawanya ke puskesmas dan mereka melakukan beberapa tes. Mereka bilang, suaranya pecah. Mereka bilang itu darahnya. Ada yang salah dengan darahnya. Mereka memberiku nama spesialis.
Tapi biaya konsultasinya Rp4.500.000 hanya untuk masuk pintu. Dan obatnya? Dia tertawa pahit. Obatnya Rp30 juta sebulan. Rp30 juta. Rahmat menghabiskan sebanyak itu untuk jas, untuk jam tangan, untuk makan malam yang hampir tidak dia rasakan. Kenapa kamu tidak datang padaku lebih cepat? Tanya Rahmat. Bagaimana bisa? Aisyah berbalik menatapnya. Aku meninggalkanmu 8 tahun yang lalu. Aku menghancurkan hatimu. Kenapa kamu mau membantuku? Karena itu anakku. Suara Rahmat meninggi. Jika aku tahu, Aisyah, jika aku tahu kamu hamil, aku akan mengobrak-abrik kota ini untuk mencarimu. Apapun yang ibuku katakan tidak akan penting. Tidak ada. Aisyah menutup wajahnya dengan tangannya dan menangis. Bukan air mata pelan kali ini, tapi isakan dalam yang mengguncang. Maafkan aku. Aku sangat minta maaf. Aku pikir aku melindunginya. Aku pikir jika aku menjauh, ibumu akan meninggalkan kami sendiri. Tapi semuanya salah. Aku tidak bisa menemukan pekerjaan yang baik. Uang habis. Kami kehilangan apartemen dan harus pindah ke daerah Ciliwung. Dan sekarang Fajar sakit dan aku tidak bisa membantunya dan aku mengemis di jalan seperti. Berhenti, kata Rahmat tegas. Dia menjangkau dan dengan lembut menarik tangannya dari wajahnya. Kamu melakukan apa yang kamu pikir benar. Kamu melindungi anak kita. Tapi aku di sini sekarang dan aku akan memperbaiki ini. Apakah kamu mengerti? Aku akan memperbaiki semuanya. Aisyah menatapnya melalui air matanya. Kamu tidak bisa memperbaiki ini hanya dengan uang, Rahmat. Lihat saja, kata Rahmat. Mobil berbelok ke jalan sempit yang dipenuhi gedung, apartemen tua. Kate mengelupas dari sebagian besar gedung. Jendela-jendela retak atau ditutupi karton. Anak-anak bermain di jalan di antara tumpukan sampah. Itu yang itu. Aisyah menunjuk ke sebuah gedung yang terlihat siap roboh. Blok C. Budi memarkirkan mobil dan Rahmat melompat keluar sebelum mobil benar-benar berhenti. Aisyah membawanya menaiki tangga yang berbau jamur dan sampah tua. Pegangannya berkarat dan longgar. Lampu di lorong berkedip-kedip. Di lantai 3, Aisyah berhenti di depan sebuah pintu. Angka 7 tergantung miring, hampir tidak menempel. Rahmat, sebelum kita masuk, dia sangat lemah. Tolong jangan takut dengan penampilannya. Jantung Rahmat berdebar. Buka saja pintunya. Aisyah. Aisyah mengeluarkan kunci bengkok dan membuka pintu. Pintu terbuka dengan bunyi berderit keras. Apartemen itu sangat kecil. Satu ruangan yang berfungsi sebagai ruang tamu, dapur, dan kamar tidur sekaligus. Dinding-dinding memiliki noda air. Langit-langit retak. Kompor kecil duduk di atas peti kayu. Tidak ada perabotan sungguhan. Hanya beberapa kotak karton untuk duduk dan kasur tipis di lantai. Dan di kasur itu terbaring seorang anak laki-laki kecil. Rahmat merasa seperti seseorang telah meraih dadanya dan meremas jantungnya. Anak itu sangat pucat. Kulitnya terlihat hampir abu-abu. Lengannya kurus seperti tongkat. Napasnya dangkal dan serak. Selimut kotor menutupi tubuhnya. Tapi Rahmat bisa melihat dia gemetar meskipun ruangan itu hangat. Fajar sayang, kata Aisyah lembut, berlutut di samping kasur. Mama pulang, dan Mama membawa seseorang untuk bertemu denganmu. Mata anak itu bergetar terbuka. Matanya berwarna coklat. Warna coklat yang sama persis dengan mata Rahmat. Rahmat berjalan mendekat dengan kaki gemetar. Dia berlutut di samping Aisyah. Fajar, kata Aisyah lembut, ini adalah ayahmu. Mata anak itu sedikit melebar. Dia menatap Rahmat dengan mata coklat yang familiar itu. Ayahku. Suaranya hampir berbisik. Hai, nak, kata Rahmat. Suaranya pecah. Ya, aku ayahmu. Senyum kecil muncul di bibir pucat Fajar. Mama bilang kamu orang baik. Bahwa kamu akan datang jika kamu tahu tentangku. Air mata mengalir di wajah Rahmat. Dia bahkan tidak mencoba menghentikannya. Dia benar. Dan aku di sini sekarang. Dan aku akan membuatmu sembuh. Aku janji. Aku tidak enak badan, bisik Fajar. Rahmat menatap putranya, putra sakitnya yang indah, terbaring di kasur kotor di apartemen mengerikan ini. Dia menatap Aisyah, wajahnya penuh ketakutan dan kelelahan.
dan sesuatu di dalam Rahmat berubah. Semua kemarahan yang dia bawa selama 8 tahun mencair. Semua rasa sakit, semua kebanggaan, semua dinding yang dia bangun di sekitar hatinya, semuanya hancur menjadi debu. Ini adalah keluarganya, putranya dan Aisyah, dan dia telah mengecewakan mereka sekali. Dia tidak akan mengecewakan mereka lagi. Aisyah, kata Rahmat, suaranya kuat dan jelas. Ambil apapun yang Fajar butuhkan. Kita membawanya ke rumah sakit sekarang juga. Rahmat, sudah kubilang aku tidak mampu. Aku mampu. Rahmat menyela. Aku akan mengurus semuanya sekarang. Bantu aku membungkusnya dengan selimut ini. Aisyah menatapnya sejenak, lalu mengangguk. Bersama-sama, mereka dengan hati-hati membungkus Fajar dalam selimut tipis itu. Rahmat menyelipkan lengannya di bawah anak itu dan mengangkatnya. Fajar hampir tidak ada beratnya. Seharusnya dia berlarian bermain bola sepak dan membuat masalah. Sebaliknya, dia hampir tidak bisa membuka matanya. Bertahanlah, nak, bisik Rahmat saat dia membawa Fajar menuju pintu. Bertahanlah saja. Bantuan akan datang. Aisyah mengambil tas kecil dengan beberapa barang Fajar dan mengikuti mereka keluar menuruni tangga berderit, melewati pegangan yang rusak melalui lorong yang bau. Mata Budi melebar ketika dia melihat Rahmat menggendong anak yang sakit. Dia segera melompat keluar dan membuka pintu belakang. Rumah Sakit Islam Jakarta, kata Rahmat saat dia dengan hati-hati membaringkan Fajar di kursi belakang dengan kepala Fajar di pangkuan Aisyah. Dan jangan hemat kecepatan. Ini darurat. Baik, Pak. Budi melompat kembali ke kursi pengemudi, dan mobil meraung hidup. Saat mereka melaju melewati jalanan, Rahmat memegang tangan kecil Fajar. Mata anak itu tertutup sekarang. Napasnya semakin buruk. Tetaplah bersamaku, Fajar, kata Rahmat tegas. Kamu dengar? Tetaplah bersamaku. Nak, kita hampir sampai. Aisyah membelai rambut Fajar. Air mata jatuh ke wajahnya. Tolong, sayang, tolong bertahanlah. Mobil meliuk melewati lalu lintas. Budi membunyikan klakson, membuat mobil-mobil menyingkir. Gedung-gedung kabur melewati jendela. Rahmat menatap wajah pucat putranya dan membuat sumpah diam. Aku tidak akan kehilanganmu. Aku baru saja menemukanmu. Aku tidak akan kehilanganmu. Rumah sakit muncul di pandangan. Gedung putih tinggi dengan huruf merah. Rumah Sakit Islam Jakarta. Bertahanlah, Fajar. Bisik Rahmat. Kita sudah sampai. Kita sudah sampai. Mobil berdecit berhenti di depan pintu masuk UGD. Rahmat tidak menunggu Budi membuka pintu. Dia menendangnya sendiri dan dengan hati-hati mengangkat Fajar keluar dari mobil. Tolong, aku butuh bantuan. Teriak Rahmat saat dia berlari menuju pintu kaca. Pintu-pintu terbuka otomatis. Di dalam, rumah sakit terang dan bersih. Baunya seperti obat dan cairan pembersih. Perawat-perawat berseragam biru mendongak dari stasiun mereka. Tolong, Rahmat berteriak. Anakku. Dia sangat sakit. Seorang perawat dengan mata yang baik bergegas mendekat. Dia melihat sekilas wajah pucat Fajar dan segera menekan tombol di dinding. Kita butuh dokter di sini sekarang. Anak dalam kondisi kritis. Semuanya terjadi cepat setelah itu. Lebih banyak perawat muncul. Seseorang membawa tempat tidur beroda. Brangkar mereka menyebutnya. Rahmat dengan lembut membaringkan Fajar di atasnya. Apa gejalanya? Seorang dokter bertanya, muncul entah dari mana. Dia berambut abu-abu dan mengenakan jas putih. Dia demam yang tidak mau hilang, kata Aisyah cepat, bergegas mengikuti saat mereka mendorong Fajar menyusuri lorong. Dia sudah sakit selama 3 bulan. Puskesmas bilang ada yang salah dengan darahnya. Mereka bilang apa? Tanya dokter. Berjalan cepat. Mereka memberiku kertas. Aisyah meraba-raba di tasnya dengan tangan gemetar. Ini. Dokter mengambil kertas itu dan membacanya dengan cepat. Wajahnya menjadi serius. Baik, kita perlu menjalankan beberapa tes segera. Apakah kalian orang tuanya? Ya, kata Rahmat tegas. Saya ayahnya. Lakukan apapun yang perlu dilakukan. Uang bukan masalah. Dokter mengangguk. Baik, kami akan merawatnya dengan baik. Dia melihat para perawat. Bawa dia ke kamar 302. Saya ingin tes darah lengkap.
Infus cairan dan mulai berikan antibiotik spektrum luas sampai kita tahu persis apa yang kita hadapi. Mereka mendorong Brankar melewati pintu lain. Rahmat mencoba mengikuti, tapi seorang perawat dengan lembut menghentikannya. Maaf, Pak. Anda harus menunggu di sini sementara kami memeriksanya dan menjalankan tes. Tidak akan lama. Tapi, Rahmat mulai memprotes. Biarkan mereka melakukan pekerjaan mereka, kata Aisyah pelan, meletakkan tangannya di lengannya. Mereka akan membantunya. Perawat menunjuk ke area tunggu dengan kursi plastik. Anda bisa menunggu di sana. Seseorang akan datang memberitahu kabar segera. Rahmat melihat pintu-pintu tertutup, membawa putranya menjauh darinya. Dia berdiri membeku di tengah lorong, merasa tidak berdaya. Ayo, kata Aisyah lembut. Ayo kita duduk. Mereka berjalan ke area tunggu. Aisyah duduk di salah satu kursi, tapi Rahmat tidak bisa duduk. Dia mondar-mandir seperti singa yang dikurung. Aku seharusnya di dalam sana bersamanya. Kata Rahmat, dia ketakutan. Dia tidak kenal orang-orang ini. Dia kuat. Kata Aisyah, dia sudah melawan ini selama 3 bulan. Dia lebih kuat dari yang terlihat. Rahmat berhenti mondar-mandir dan benar-benar melihat Aisyah untuk pertama kalinya sejak mereka sampai di rumah sakit. Di bawah lampu neon yang terang, dia bisa melihat betapa kurusnya dia. Betapa lelahnya. Bajunya bahkan lebih usang dari yang dia kira pertama kali. Ada lubang di sepatunya. Kapan terakhir kali kamu makan? Tanya Rahmat. Aisyah berkedip. Apa? Makanan. Kapan terakhir kali kamu makan makanan yang layak? Aisyah memalingkan pandangan. Aku makan. Bukan itu yang kutanyakan. Kemarin? Kata Aisyah pelan. Aku makan nasi kemarin. Rahmat merasakan kemarahan naik di dadanya lagi. Bukan pada Aisyah, pada dirinya sendiri, pada ibunya, pada seluruh situasi ini. Tunggu di sini. Aku akan segera kembali. Mau kemana? Membelikanmu makanan. Rahmat, aku baik-baik saja. Aku tidak lapar. Kamu akan makan, kata Rahmat tegas. Kamu tidak bisa merawat Fajar jika kamu pingsan. Dia berjalan menyusuri lorong sampai menemukan kantin rumah sakit. Tempatnya kecil tapi bersih dengan beberapa orang makan di meja-meja plastik. Rahmat pergi ke konter dan membeli semua yang bisa dia bawa. Nasi bungkus, soto ayam, buah-buahan, jus, kue. Ketika dia kembali ke area tunggu, mata Aisyah melebar. Rahmat, itu terlalu banyak. Makan, katanya, meletakkan makanan di kursi di sebelahnya. Aku serius. Aisyah. Aisyah mengambil nasi bungkus dengan tangan gemetar. Dia menggigit sedikit lalu lagi. Kemudian dia mulai makan lebih cepat. Seperti tubuhnya tiba-tiba ingat betapa laparnya dia. Rahmat duduk di sebelahnya dan menontonnya makan. Dia merasakan sesuatu hancur di dalam dirinya. Wanita ini, wanita cantik dan baik ini, telah kelaparan sementara dia makan malam mewah dan membuang sisa makanan. Maafkan aku, kata Rahmat pelan. Aisyah mendongak menatapnya, mengunyah. Untuk apa? Untuk semuanya. Untuk tidak melindungimu dari ibuku. Untuk tidak menemukanmu. Untuk tidak ada di sana untukmu dan Fajar. Untuk membiarkan 8 tahun berlalu sementara kamu berjuang sendirian. Aisyah menelan makanannya dan menggelengkan kepala. Ini bukan salahmu. Kamu tidak tahu. Aku seharusnya tahu, kata Rahmat. Aku seharusnya mencari lebih keras. Aku seharusnya. Rahmat. Aisyah meletakkan makanannya dan menatapnya. Benar-benar menatapnya. Kita tidak bisa mengubah masa lalu. Kita hanya bisa memperbaiki masa kini. Sebelum Rahmat bisa menjawab, seorang perawat muncul. Pak Wijaya. Rahmat melompat berdiri. Ya. Bagaimana keadaannya? Perawat tersenyum. Dokter ingin berbicara dengan Anda. Silakan ikut saya. Rahmat dan Aisyah mengikuti perawat menyusuri lorong dan masuk ke kantor kecil. Dokter berambut abu-abu dari tadi duduk di meja melihat beberapa kertas. Silakan duduk, kata dokter. Rahmat dan Aisyah duduk di 2 kursi menghadap meja. Kaki Rahmat bergerak naik turun dengan gugup. Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri dengan benar, kata dokter. Saya Dr. Santoso. Saya sudah bekerja di bidang anak selama 25 tahun.
Bagaimana keadaan anak saya? Tanya Rahmat segera. Dia stabil sekarang, kata Dokter Santoso. Kami sudah memasang infus untuk memasukkan cairan dan nutrisi ke tubuhnya. Kami juga sudah mulai memberikan antibiotik. Tapi apa yang salah dengannya? Tanya Aisyah. Suaranya bergetar. Dokter Santoso melihat kertas-kertasnya. Berdasarkan tes darah awal dan laporan dari puskesmas, Fajar memiliki kondisi yang disebut anemia akut. Tubuhnya tidak memproduksi cukup sel darah merah yang sehat. Apa artinya itu? Tanya Rahmat. Bisakah Anda menyembuhkannya? Kabar baiknya adalah ya. Ini bisa diobati, kata Dokter Santoso. Tapi ini memerlukan perawatan berkelanjutan. Dia akan membutuhkan obat, transfusi darah rutin, dan pemantauan ketat. Dengan pengobatan yang tepat, anak-anak dengan kondisi ini bisa hidup normal dan sehat. Aisyah terisak lega. Alhamdulillah. Namun, Dokter Santoso melanjutkan, saya harus jujur dengan Anda. Pengobatannya mahal. Obatnya saja sekitar 30 juta rupiah per bulan, ditambah kunjungan rumah sakit, tes darah, transfusi. Saya tidak peduli berapa biayanya, kata Rahmat tegas. Lakukan apapun yang dia butuhkan. Saya akan membayar semuanya. Dokter Santoso terlihat terkejut tapi mengangguk. Baiklah, kalau begitu kami akan memulai pengobatannya segera. Dia perlu tinggal di rumah sakit setidaknya seminggu sementara kami menstabilkannya. Dan memulai program pengobatan. Bisakah kami melihatnya? Tanya Aisyah. Tentu saja. Dia sudah bangun dan bertanya tentang ibunya. Dokter Santoso berdiri. Ikut saya. Mereka berjalan menyusuri lorong lain dan berhenti di depan kamar dengan nomor 302 di pintu. Dokter Santoso mendorongnya terbuka. Di dalam, Fajar terbaring di tempat tidur rumah sakit sungguhan dengan spray putih dan bantal dan infus terpasang di lengannya terhubung ke kantong cairan bening di tiang. Dia terlihat kecil di tempat tidur besar itu, tapi matanya terbuka dan dia terlihat lebih waspada dari sebelumnya. Mama, suara Fajar masih lemah, tapi ada kelegaan di dalamnya. Oh, sayang. Aisyah bergegas ke tempat tidur dan menggenggam tangannya. Bagaimana perasaanmu? Lelah, kata Fajar. Tapi dokter bilang obatnya akan membuatku lebih baik. Benar sekali, kata Dokter Santoso dari ambang pintu. Kamu akan baik-baik saja. Nak, saya akan meninggalkan kalian dengan orang tua kalian sekarang. Jika kalian butuh sesuatu, tekan tombol ini. Dia menunjuk ke remote yang terpasang di tempat tidur. Dokter pergi, menutup pintu dengan pelan di belakangnya. Rahmat berdiri di kaki tempat tidur, tidak yakin harus berbuat apa. Dia melewatkan 8 tahun. Dia tidak tahu bagaimana menjadi ayah. Bagaimana jika dia mengatakan hal yang salah? Bagaimana jika Fajar tidak menyukainya? Kamu tinggal, kata Fajar, menatap Rahmat dengan mata coklat yang familiar itu. Tentu saja aku tinggal, kata Rahmat, suaranya serak dengan emosi. Aku pikir mungkin kamu akan pergi lagi, kata Fajar pelan. Karena kamu tidak tahu tentangku sebelumnya. Rahmat merasa seperti seseorang telah menikamnya di jantung. Dia berjalan mengelilingi tempat tidur dan berlutut sehingga dia sejajar mata dengan putranya. Fajar, dengarkan aku baik-baik, kata Rahmat. Aku tidak pergi. Aku tidak pernah pergi. Aku tidak tahu kamu ada. Tapi jika aku tahu bahkan 1 detik saja bahwa kamu ada di luar sana, aku akan menggerakkan langit dan bumi untuk menemukanmu. Apakah kamu mengerti? Fajar mengangguk perlahan. Dan sekarang setelah aku tahu tentangmu, Rahmat melanjutkan, aku tidak akan pernah pergi. Tidak pernah. Kamu adalah anakku, dan aku akan merawatmu dan ibumu. Itu janji. Benarkah? Mata Fajar menjadi sedikit lebih cerah. Benarkah? Kata Rahmat tegas. Bahkan, aku akan tinggal di sini di kamar rumah sakit ini sampai kamu sembuh. Aku tidak akan kemana-mana. Senyum kecil muncul di wajah pucat Fajar. Bisakah ayah ceritakan kisah? Mama menceritakan kisah padaku, tapi dia sangat lelah. Rahmat melihat Aisyah. Dia duduk di kursi di samping tempat tidur, dan matanya sudah mulai menutup. Dia terlihat seperti akan tertidur kapan saja. Tentu, kata Rahmat, meskipun dia tidak ingat kapan terakhir kali dia menceritakan kisah kepada siapapun.
Kisah seperti apa yang kamu mau? Kisah tentang superhero, kata Fajar, yang menyelamatkan orang-orang. Rahmat berpikir sejenak. Kemudian dia memulai. Dahulu kala, ada seorang pria yang mengira dia kuat karena dia punya banyak uang dan rumah besar. Tapi suatu hari, dia belajar bahwa kekuatan sejati tidak datang dari uang. Itu datang dari cinta. Saat Rahmat menceritakan kisahnya, dia melihat mata Fajar perlahan menutup. Napas anak itu menjadi lebih dalam dan teratur. Di samping tempat tidur, Aisyah sudah tertidur di kursi, kepalanya miring ke satu sisi. Rahmat terus berbicara bahkan setelah Fajar tertidur. Suaranya lembut dan halus. Dia berbicara tentang superhero yang belajar bahwa kekuatan terbesar di dunia adalah kekuatan untuk melindungi orang-orang yang kamu cintai. Ketika dia akhirnya berhenti, ruangan itu sunyi kecuali bunyi bip mesin dan napas Fajar yang stabil. Rahmat berdiri dan melihat sekeliling ruangan. Ada sofa kecil di dinding. Dia dengan lembut mengangkat Aisyah. Dia sangat ringan itu membuatnya takut dan membawanya ke sofa. Dia menggumamkan sesuatu dalam tidurnya tapi tidak bangun. Dia melepas jas mahalnya dan meletakkannya di atasnya seperti selimut. Kemudian Rahmat menarik kursi lebih dekat ke tempat tidur Fajar dan duduk. Dia menjangkau dan dengan lembut memegang tangan kecil putranya. Aku sudah menemukan kalian sekarang, bisik Rahmat. Kalian berdua. Aku sudah menemukan kalian. Dan aku tidak akan pernah melepaskan. Di luar jendela, matahari mulai terbenam, melukis langit oranye dan merah muda. Rahmat melihat warna-warna berubah, tangannya tidak pernah meninggalkan tangan putranya. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, Rahmat merasa seperti dia berada tepat di mana dia seharusnya berada. Tapi bahkan saat dia duduk di sana, kemarahan dingin membangun di dadanya. Kemarahan yang ditujukan pada satu orang, ibunya. Ibu Siti telah melakukan ini. Dia telah mengusir Aisyah. Dia telah mencuri 8 tahun hidupnya dengan putranya. Dia telah menyebabkan semua penderitaan ini. Dan segera, sangat segera, Rahmat akan memastikan dia mengerti persis apa yang telah dia lakukan. Tapi itu bisa menunggu sampai besok. Malam ini, dia akan tinggal di sini bersama keluarganya. Keluarganya. Kata itu terasa benar. Terasa seperti pulang ke rumah. Rahmat tidak tidur malam itu. Dia tidak bisa. Setiap kali dia menutup mata, dia melihat wajah pucat Fajar. Dia melihat Aisyah berlutut di jalan dengan tanda karton itu. Dia melihat 8 tahun kehidupan putranya yang tidak akan pernah dia dapatkan kembali. Langkah pertama, kata pertama, hari pertama sekolah, semua dicuri oleh kebanggaan ibunya. Sekitar tengah malam, seorang perawat masuk untuk memeriksa Fajar. Dia muda dengan wajah ramah. Bagaimana keadaannya? Tanya Rahmat pelan. Perawat memeriksa mesin-mesin dan menulis sesuatu di papan klip. Dia baik-baik saja. Tanda vitalnya stabil. Infus cairan sudah membantu. Dia tersenyum pada Rahmat. Anda harus mencoba istirahat. Kami akan merawatnya dengan baik. Aku tidak bisa tidur, akui Rahmat. Perawat melihat Aisyah tidur di sofa. Lalu Rahmat duduk di kursi yang tidak nyaman. Anda pasti sangat mencintai mereka. Ya, kata Rahmat, terkejut betapa mudahnya kata-kata itu keluar. Lebih dari apapun. Setelah perawat pergi, Rahmat mengeluarkan ponselnya. Dia punya 17 panggilan tak terjawab dan 32 pesan teks. Asistennya, mitra bisnisnya, orang-orang bertanya-tanya di mana dia, mengapa dia melewatkan pertemuannya. Rahmat menghapus semuanya tanpa membaca. Kemudian dia menelepon. Telepon berdering 3 kali sebelum seseorang menjawab. Kediaman Wijaya. Itu Pak Hendra, pelayan ibunya. Pak Hendra, ini Rahmat. Apakah ibu saya sudah bangun? Pak Rahmat, sudah sangat larut. Pak, ibu Anda sudah tidur beberapa jam yang lalu. Bangunkan dia, kata Rahmat dingin. Bilang padanya aku perlu menemuinya besok pagi, jam 10 di rumahnya. Bilang ini penting. Ada jeda. Pak Hendra mengenal nada itu. Baik, Pak. Saya akan menyampaikan pesannya pagi-pagi sekali. Terima kasih, Pak Hendra. Rahmat menutup telepon. Dia melihat ponselnya sejenak, lalu mematikannya sepenuhnya. Apapun yang terjadi di dunia bisnisnya bisa menunggu. Keluarganya yang utama sekarang.
Rahmat berdiri dan berjalan ke jendela. Dari lantai 3, dia bisa melihat lampu-lampu kota berkedip dalam kegelapan. Di suatu tempat di luar sana ada rumah megahnya yang kosong, mobil-mobil mahalnya, perusahaan-perusahaan suksesnya. Semuanya terasa tidak berarti sekarang. Apa gunanya memiliki segalanya jika tidak ada orang untuk berbagi? Di belakangnya, Aisyah bergerak di sofa. Rahmat berbalik untuk melihatnya. Bahkan dalam tidur, wajahnya terlihat khawatir seperti dia tidak bisa beristirahat sepenuhnya bahkan ketika dia kelelahan. Rahmat berjalan mendekat dan menyesuaikan jasnya agar menutupinya lebih baik. Mata Aisyah terbuka perlahan. Rahmat, bisiknya, bingung. Jam berapa sekarang? Larut atau dini hari? Tergantung bagaimana kamu melihatnya. Tidurlah lagi. Tapi Aisyah duduk, menggosok matanya. Dia melihat Fajar tidur dengan damai di tempat tidur. Lalu Rahmat, apa kamu sudah tidur sama sekali? Belum. Kamu perlu istirahat. Kamu juga, kata Rahmat. Tapi kita berdua terlalu khawatir untuk tidur, kan? Aisyah memberikan senyum kecil yang lelah. Ya. Mereka duduk dalam keheningan sejenak. Satu-satunya suara adalah napas Fajar dan bunyi bip pelan monitor jantung. Boleh aku bertanya sesuatu? Kata Rahmat akhirnya. Tentu saja. Kenapa kamu tidak mencoba menghubungiku bahkan hanya sekali? Kamu bisa mengirim surat, email, sesuatu. Aisyah menatap tangannya. Aku ingin berkali-kali, terutama ketika Fajar lahir. Aku ingin kamu melihatnya, menggendongnya. Tapi apa? Ibumu, kata Aisyah pelan. Aku sangat takut padanya. Rahmat, kamu tidak mengerti seperti apa dia. Cara dia menatapku, hal-hal yang dia katakan, dia membuatku merasa seperti aku bukan apa-apa, seperti aku kotoran di sepatu mahalnya. Rahmat merasakan kemarahan membakar di dadanya lagi. Dia tidak punya hak, dan aku mempercayainya. Aisyah menyela. Itu bagian terburuknya. Aku mulai percaya bahwa mungkin dia benar. Mungkin aku tidak cukup baik untukmu. Mungkin aku akan merusak hidupmu. Aisyah, tidak. Biarkan aku selesai. Kata Aisyah. Suaranya lebih kuat sekarang. Selama 8 tahun, aku percaya itu. Aku bilang pada diriku sendiri bahwa kamu lebih baik tanpaku. Bahwa Fajar lebih baik tidak pernah mengenalmu daripada mengenalmu dan ditolak oleh keluargamu. Dia menatap Rahmat, air mata di matanya. Tapi aku salah. Aku sangat salah. Fajar bertanya tentangmu setiap hari. Di mana ayahku? Kenapa dia tidak datang melihatku? Apakah dia tidak mencintaiku? Dan aku harus berbohong padanya. Aku harus bilang padanya bahwa kamu akan datang jika kamu tahu tentangnya. Bahwa kamu adalah pria baik yang hanya tidak tahu kami ada. Rahmat merasakan air mata mengalir di wajahnya sendiri. Kamu bilang padanya kebenaran. Itulah yang sebenarnya terjadi. Tapi aku mencuri 8 tahun dari kalian berdua, kata Aisyah. Dan aku tidak pernah bisa mengembalikannya. Itu sesuatu yang harus aku tanggung selamanya. Rahmat bergerak untuk duduk di samping Aisyah di sofa. Dia menggenggam tangannya. Aisyah, dengarkan aku. Apa yang terjadi? Kebohongan, ancaman, kamu pergi. Itu bukan salahmu. Kamu masih muda dan ketakutan dan hamil. Ibuku menggunakan kekuasaannya untuk memanipulasimu. Jika ada yang harus disalahkan, itu dia dan aku. Kamu. Aisyah terlihat terkejut. Aku seharusnya melawannya sejak lama, kata Rahmat. Bahkan sebelum aku bertemu denganmu, aku tahu seperti apa dia. Mengontrol, lebih peduli pada uang dan status daripada orang. Tapi aku lemah. Aku menginginkan persetujuannya meskipun aku bilang pada diriku sendiri, aku tidak peduli. Kamu tidak lemah, kata Aisyah lembut. Dulu aku lemah, Rahmat bersikeras. Tapi tidak lagi. Besok, aku akan menemui ibuku, dan aku akan memastikan dia mengerti apa yang telah dia lakukan. Dia akan tahu bahwa dia menghancurkan kebahagiaan putranya sendiri. Dia akan tahu bahwa dia punya cucu yang hampir meninggal karenanya. Mata Aisyah melebar. Rahmat, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan bilang padanya kebenaran, kata Rahmat sederhana. Dan kemudian aku akan membuat pilihan.
Dia atau kamu dan Fajar. Rahmat, aku tidak ingin berada di antara kamu dan ibumu. Kamu tidak, kata Rahmat tegas. Dia yang berada di antara kita. Dia memilih kebanggaan daripada cinta, status daripada keluarga, dan aku sudah selesai membiarkannya mengendalikan hidupku. Aisyah meremas tangannya. Kamu yakin? Dia masih ibumu. Dan Fajar adalah anakku, kata Rahmat. Dan kamu? Kamu adalah wanita yang tidak pernah berhenti aku cintai bahkan ketika aku bilang pada diriku sendiri, aku membencimu. Kata-kata itu menggantung di udara di antara mereka. Napas Aisyah tertahan. Kamu masih mencintaiku? Rahmat menatap matanya. Mata coklat indah yang telah menghantui mimpinya selama 8 tahun. Aku mencoba berhenti. Allah tahu aku mencoba. Aku berkencan dengan wanita lain. Aku bilang pada diriku sendiri kamu tidak berarti apa-apa bagiku. Tapi Aisyah, melihatmu hari ini, bahkan di sudut jalan itu terlihat sangat berbeda. Hatiku langsung mengenalimu, dan akan selalu begitu. Air mata segar tumpah di pipi Aisyah. Aku juga tidak pernah berhenti mencintaimu. Tidak sehari pun. Mereka duduk di sana, tangan bertautan. Tahun-tahun rasa sakit dan perpisahan perlahan mulai sembuh di kamar rumah sakit yang sunyi. Apa yang terjadi sekarang? Tanya Aisyah lembut. Sekarang, kata Rahmat. Sekarang kita fokus membuat Fajar sehat. Dan kemudian kita mencari cara untuk menjadi keluarga. Jika kamu mengizinkanku. Jika kamu memberiku kesempatan untuk menjadi ayah dan suami yang seharusnya dari dulu. Rahmat, ini tidak sesederhana itu. Kenapa tidak? Tanya Rahmat. Aku mencintaimu. Kamu mencintaiku. Kita punya anak yang membutuhkan kedua orang tuanya. Apa yang rumit dari itu? Semuanya, kata Aisyah dengan senyum sedih. Aku bukan gadis yang sama yang kamu nikahi. Aku hidup di jalanan. Rahmat, aku mengemis uang. Aku sudah. Dia melihat dirinya sendiri, bajunya yang robek dan tangan kotornya. Aku hancur. Kalau begitu kita akan sembuh bersama, kata Rahmat. Aisyah, aku tidak peduli apakah kamu memakai baju robek atau gaun pesta. Aku tidak peduli apakah kamu tinggal di rumah mewah atau kontrakan satu kamar. Kamu masih wanita yang membuatku tertawa ketika aku stres dengan pekerjaan. Wanita yang menari bersamaku di dapur. Wanita yang melihatku sebagai Rahmat saja, bukan Rahmat Wijaya, pengusaha. Aisyah tersenyum melalui air matanya. Kamu benar-benar serius? Setiap kata. Kata Rahmat. Sebelum Aisyah bisa menjawab, suara kecil berbicara dari tempat tidur. Apakah ini berarti ayah akan tinggal bersama kami sekarang? Rahmat dan Aisyah berbalik untuk melihat Fajar mengamati mereka dengan mata mengantuk. Hai, nak, kata Rahmat, berdiri dan berjalan ke tempat tidur. Aku pikir kamu sudah tidur. Aku tadi tidur, kata Fajar. Tapi aku bangun dan mendengar kalian berbicara. Dia melihat ibunya. Mama, kenapa menangis? Air mata bahagia. Sayang, kata Aisyah, menyeka matanya. Hanya air mata bahagia. Fajar menatap Rahmat dengan serius. Ayah benar-benar akan tinggal? Ayah janji? Rahmat duduk di tepi tempat tidur dan menggenggam tangan kecil Fajar. Fajar, ayah akan bilang sesuatu padamu, dan ayah ingin kamu selalu mengingatnya. Seorang pria hanya sebaik janjinya. Dan ayah janji padamu, ayah tidak akan kemana-mana. Ayah akan ada di sini untukmu setiap hari. Ayah akan mengajarimu banyak hal, bermain denganmu, membantu PRMU, membawamu ke tempat-tempat, semua yang seharusnya dilakukan seorang ayah. Bahkan ketika aku sudah sembuh? Tanya Fajar. Ayah masih akan di sini ketika aku tidak sakit lagi? Terutama saat itu, kata Rahmat. Karena kita punya banyak yang harus dikejar. 8 tahun. Senyum lebar menyebar di wajah pucat Fajar. Aku selalu ingin punya ayah. Rahmat merasakan hatinya hancur dan sembuh pada saat yang sama. Dan aku selalu ingin punya anak laki-laki. Aku hanya tidak tahu kamu ada. Mama bilang ayah sedang melawan naga, kata Fajar. Rahmat melihat Aisyah bingung. Aisyah memberikan senyum malu. Aku bilang padanya kamu jauh sedang melawan naga. Itulah kenapa kamu tidak bisa pulang. Nah, kata Rahmat melihat kembali Fajar.
Ayah sudah selesai melawan naga. Sekarang, ayah di sini untuk berjuang untukmu dan mama. Tidak ada apapun dan siapapun yang akan menyakiti kalian lagi. Fajar menguap. Aku senang ayah kembali dari naga-naga itu. Ayah juga. Nak, ayah juga. Sekarang tidurlah. Kamu perlu istirahat supaya bisa kuat. Ayah mau ceritakan kisah lagi? Tanya Fajar. Tentu saja, kata Rahmat saat Rahmat memulai cerita lain. Kali ini tentang seorang pangeran yang pergi mencari keluarganya yang hilang. Mata Fajar perlahan menutup lagi. Napasnya menjadi dalam dan teratur. Rahmat terus berbicara sampai dia yakin Fajar benar-benar tertidur. Kemudian dia berdiri dan melihat Aisyah. Kamu bilang padanya aku sedang melawan naga? Dia bertanya dengan senyum kecil. Aisyah mengangkat bahu. Itu lebih baik daripada bilang padanya kebenaran bahwa ayahnya tidak tahu dia ada karena neneknya adalah. Dia menghentikan dirinya. Tidak apa-apa, kata Rahmat. Besok, aku akan melawan naga yang sebenarnya. Dan kali ini, aku akan menang. Aisyah berdiri dan berjalan mendekatinya. Dia mengangkat tangannya dan menyentuh wajahnya dengan lembut. Hati-hati, ibumu berbahaya ketika terpojok. Aku juga, kata Rahmat. Dia akan belajar itu. Mereka berdiri berdekatan, hampir bersentuhan. Rahmat bisa mencium rambut Aisyah. Bahkan tidak dicuci, masih berbau seperti dia. Seperti rumah. Terima kasih, bisik Aisyah. Untuk apa? Untuk tidak membenciku. Untuk memaafkanku. Untuk ada di sini. Rahmat menariknya ke dalam pelukan lembut. Aisyah menegang sejenak, kemudian rileks bersandar padanya. Dia sangat kurus, dia bisa merasakan tulang rusuknya. Kita akan memperbaiki semuanya, kata Rahmat ke rambutnya. Aku janji, Aisyah. Semuanya akan baik-baik saja. Mereka berdiri seperti itu untuk waktu yang lama, memeluk satu sama lain di kamar rumah sakit yang sunyi sementara putra mereka tidur dengan damai di dekatnya. Di luar, kota mulai bangun. Langit berubah dari hitam ke biru gelap. Sebentar lagi pagi. Dan sebentar lagi Rahmat akan menghadapi ibunya. Tapi untuk saat ini, di momen ini, dia memiliki semua yang dia butuhkan. Putranya, Aisyahnya, keluarganya. Sisanya akan datang nanti. Pagi datang perlahan. Matahari merayap melalui jendela rumah sakit, melukis semuanya dengan cahaya emas lembut. Rahmat masih terjaga. Dia menghabiskan malam bergantian antara duduk bersama Fajar dan berdiri di jendela, memikirkan apa yang akan dia katakan kepada ibunya. Sekitar jam 7, perawat berbeda masuk dengan nampan sarapan. Bau makanan membangunkan Aisyah. Selamat pagi, kata perawat dengan ceria. Bagaimana keadaan pasien kita hari ini? Fajar membuka matanya dan tersenyum. Aku merasa lebih baik. Itu bagus sekali. Perawat memeriksa infus dan monitornya. Dokter akan datang sebentar lagi untuk melihatmu. Sementara itu, ini sarapan. Kami punya nasi uduk, telur dadar, dan teh manis. Dia memasang meja beroda di samping tempat tidur Fajar dan meletakkan nampan di atasnya. Kemudian dia memberikan nampan lain kepada Aisyah. Dan ini untuk ibu. Ibu juga perlu menjaga kekuatan. Terima kasih, kata Aisyah pelan. Perawat melihat Rahmat. Pak, apakah Bapak ingin saya bawakan nampan juga? Tolong, kata Rahmat. Dia menyadari dia belum makan sejak makan siang kemarin. Ketika perawat kembali dengan sarapan Rahmat, dia tersenyum. Kalian bertiga membuat keluarga yang indah. Setelah dia pergi, mereka bertiga makan bersama. Fajar bisa duduk di tempat tidur dan makan sendiri, yang membuat mata Aisyah penuh air mata bahagia. Kamu sudah semakin kuat, katanya, membelai rambutnya. Obatnya ajaib, kata Fajar dengan mulut penuh telur. Rahmat tertawa. Tertawa sungguhan. Ini bukan sihir. Nak, ini ilmu pengetahuan. Tapi memang terlihat ajaib, kan? Mereka makan dan berbicara, dan untuk sejenak, rasanya hampir normal, seperti mereka sudah menjadi keluarga sejak dulu. Tapi Rahmat terus melirik jam di dinding. Pukul 9, pukul 9.15, pukul 9.30. Akhirnya, pada pukul 9.45, Rahmat berdiri. Aku harus pergi. Aisyah mendongak menatapnya.
ketakutan di matanya. Sekarang? Aku ada pertemuan dengan ibuku jam 10, kata Rahmat. Sudah waktunya. Rahmat, mungkin kamu harus menunggu. Mungkin. Tidak ada lagi menunggu, kata Rahmat tegas. Ini berakhir hari ini. Dia berjalan ke tempat tidur Fajar dan mencium kening putranya. Ayah akan segera kembali. Oke. Ayah mau kemana? Tanya Fajar. Ayah harus berbicara dengan seseorang, kata Rahmat. Seseorang yang perlu belajar pelajaran penting. Apakah itu orang jahat? Tanya Fajar dengan polos. Rahmat berhenti. Bagaimana kamu bilang pada putramu bahwa kamu akan menghadapi neneknya? Nenek yang bahkan dia tidak tahu ada. Itu seseorang yang membuat pilihan yang sangat buruk. Kata Rahmat hati-hati. Dan ayah perlu memastikan mereka mengerti bahwa pilihan itu menyakiti orang lain. Fajar mengangguk dengan serius seperti dia mengerti. Baiklah, ayah. Cepat kembali ya, ayah. Kata-kata itu masih membuat jantung Rahmat berdebar. Pasti, Rahmat berjanji. Dia berbalik ke Aisyah. Dia berdiri dan mengantarnya ke pintu. Tolong jangan terlalu marah, kata Aisyah pelan. Kemarahan membuat orang mengatakan hal-hal yang mereka sesali. Aku tidak akan mengatakan apapun yang akan kusesali, kata Rahmat. Aku hanya akan bilang padanya kebenaran. Aisyah memeluknya sebentar. Hati-hati. Pasti. Rahmat meninggalkan rumah sakit dan menemukan Budi menunggu di mobil di luar. Sopir itu melompat keluar ketika melihat Rahmat. Pak, saya sudah di sini semalaman. Apakah Bapak baik-baik saja? Bagaimana anak itu? Fajar akan baik-baik saja, kata Rahmat. Terima kasih sudah menunggu, Budi. Aku perlu kamu mengantarku ke rumah ibuku. Alis Budi terangkat, tapi dia tidak bertanya. Baik, Pak. Perjalanan ke perumahan elit Menteng tempat Ibu Siti tinggal memakan waktu 30 menit. Itu di sisi lain kota di lingkungan terkaya di mana semua rumah terlihat seperti istana. Saat mereka melewati gerbang besi dan menyusuri jalan masuk yang panjang, Rahmat merasakan rahangnya mengeras. Dia tumbuh di rumah ini. Dia bermain di taman itu. Dia makan malam di meja panjang itu. Tapi rasanya tidak pernah seperti rumah. Tidak benar-benar. Rasanya selalu seperti museum. Indah, tapi dingin. Budi menghentikan mobil di depan pintu depan yang besar. Apakah saya menunggu di sini, Pak? Ya, kata Rahmat. Ini tidak akan lama. Rahmat keluar dan berjalan menaiki tangga marmer. Sebelum dia bisa mengetuk, pintu terbuka. Pak Hendra berdiri di sana dengan seragam pelayan yang sempurna. Selamat pagi, Pak Rahmat, kata Pak Hendra. Ibu Anda menunggu Anda di ruang tamu. Terima kasih, Pak Hendra. Rahmat berjalan melalui lorong yang familiar. Langkah kakinya bergema di lantai marmer. Lukisan-lukisan mahal menghiasi dinding. Semuanya sempurna. Semuanya di tempatnya. Semuanya kecuali hidupnya. Dia mencapai ruang tamu dan mendorong pintu kayu yang berat. Ibu Siti duduk di kursi favoritnya. Benda sandaran tinggi yang terlihat seperti tahta. Dia mengenakan baju gamis krem dan mutiara. Rambut abu-abunya ditata dengan sempurna. Dia memegang cangkir teh di satu tangan. Dia mendongak ketika Rahmat masuk dan wajahnya menunjukkan ketidaksetujuan. Rahmat, kamu terlihat mengerikan. Kapan terakhir kali kamu tidur? Dan mana dasimu? Kamu tidak bisa berkeliling terlihat seperti orang biasa. Diam, kata Rahmat dingin. Mulut Ibu Siti terkatup. Matanya melebar. Rahmat tidak pernah berbicara padanya seperti itu sebelumnya. Duduk, Bu. Kita perlu bicara. Rahmat, Ibu tidak suka nada bicaramu. Saya bilang, duduk. Suara Rahmat seperti guntur. Ibu Siti dengan hati-hati meletakkan cangkir tehnya. Dia duduk kembali di kursinya, tulang punggungnya lurus, wajahnya topeng ketenangan terkendali, tapi Rahmat bisa melihat kilatan kekhawatiran di matanya. Ini tentang apa? Tanyanya. Rahmat berdiri di depannya. Tangannya mengepal di sisinya. 8 tahun yang lalu, Ibu melakukan sesuatu yang sangat mengerikan. Dan hari ini, saya menemukan persis apa yang Ibu lakukan. Wajah Ibu Siti tetap tenang. Tapi jari-jarinya mencengkeram lengan kursinya sedikit lebih kuat.
Ibu tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Ibu tahu, kata Rahmat. Aisyah. Saat nama itu disebutkan, wajah Ibu Siti berkedut sedikit. Tapi Rahmat melihatnya. Gadis itu meninggalkanmu, kata Ibu Siti dingin. Dia meninggalkanmu. Dia tidak meninggalkanku. Rahmat berteriak. Ibu mengusirnya. Ibu mengancamnya. Ibu bilang akan menghancurkan hidupnya jika dia tetap tinggal. Ibu Siti mengangkat dagunya. Ibu melakukan apa yang perlu. Gadis itu tidak cocok untuk keluarga kita. Dia miskin, tidak berpendidikan. Dia akan merusak. Dia hamil. Suara Rahmat pecah. Dia mengandung cucu ibu dan ibu mengancamnya. Warna memudar dari wajah Ibu Siti. Apa? Aisyah hamil ketika dia pergi, kata Rahmat. Suaranya bergetar dengan amarah. Dia hamil dengan anak saya, cucu ibu, dan ibu membuatnya sangat takut sehingga dia kabur untuk melindungi bayinya dari ibu. Tangan Ibu Siti mulai gemetar. Ibu tidak tahu. Ibu tidak cukup peduli untuk tahu. Rahmat berteriak. Ibu sangat fokus pada reputasi berharga ibu, pada apa yang orang akan pikirkan sehingga ibu menghancurkan satu-satunya kebahagiaan nyata yang pernah saya miliki. Rahmat, ibu mencoba melindungimu. Melindungi saya? Rahmat tertawa pahit. Ibu menghancurkan saya. Selama 8 tahun, saya kosong di dalam. Selama 8 tahun, saya percaya wanita yang saya cintai meninggalkan saya. Saya bekerja setengah mati mencoba melupakannya. Saya membangun tembok di sekitar hati saya begitu tinggi sehingga tidak ada yang bisa menembus. Dan semua itu, semua rasa sakit itu adalah karena kebohongan ibu. Ibu Siti berdiri, kemarahannya sendiri naik. Ibu melakukan apa yang akan dilakukan setiap ibu. Gadis itu di bawah levelmu. Dia berasal dari ketiadaan. Dia tidak punya apa-apa. Dia akan menyeretmu turun ke levelnya. Levelnya? Suara Rahmat berbahaya sekarang. Apakah ibu ingin tahu apa levelnya? Bu? Dia tinggal di kontrakan satu kamar dengan lubang di dinding. Dia mengemis di jalan untuk uang. Dia kelaparan supaya anak kami bisa makan. Dan anak kami, Fajar, cucu ibu, hampir mati karena dia tidak mampu membeli obatnya. Ibu Siti terhuyung mundur seperti dipukul. Hampir mati? Ya, hampir mati. Rahmat berteriak. Saya menemukannya kemarin di kasur kotor. Hampir tidak bernapas. Karena Aisyah tidak punya uang untuk dokter. Karena dia tidak punya siapapun untuk membantunya. Karena ibu mengambil satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan mereka. Saya. Air mata mengalir di wajah Rahmat sekarang. Tapi dia tidak menyekanya. Dia ingin ibunya melihatnya. Dia ingin ibunya melihat persis apa yang kebanggaannya sebabkan. Saya punya anak, kata Rahmat, suaranya pecah. Anak laki-laki 8 tahun yang cerdas dan baik dan berani. Seorang anak yang bertanya kemarin, apakah saya benar-benar akan tinggal atau akan menghilang lagi. Anak laki-laki 8 tahun yang menghabiskan seluruh hidupnya bertanya-tanya mengapa ayahnya tidak menginginkannya. Ibu Siti merosot kembali ke kursinya. Wajahnya sudah sepenuhnya pucat. Tangannya gemetar. Ibu tidak bermaksud. Dia berbisik. Ibu tidak tahu tentang anak itu. Ibu pikir dia hanya mengincar uangmu. Dia tidak pernah menginginkan uang saya, kata Rahmat. Dia mencintai saya. Dia mencintai saya untuk siapa saya, bukan apa yang saya miliki. Dia adalah satu-satunya orang di seluruh hidup saya yang melihat saya sebagai Rahmat saja. Bukan Rahmat Wijaya, pewaris kekayaan. Bukan Rahmat Wijaya, pengusaha sukses. Hanya Rahmat. Hanya saya. Dia berjalan lebih dekat ke ibunya. Matanya membakar menatapnya. Dan ibu mengambil itu dari saya. Ibu mengambil 8 tahun dengan anak saya. Ibu mengambil kesempatan saya untuk ada di sana ketika dia lahir. Ketika dia mengambil langkah pertamanya. Ketika dia mengucapkan kata-kata pertamanya. Ibu mengambil 8 tahun hidup saya. Dan untuk apa? Untuk kebanggaan ibu? Untuk reputasi ibu? Wajah Ibu Siti hancur. Untuk pertama kalinya dalam hidup Rahmat, dia melihat air mata di mata ibunya. Ibu pikir ibu melakukan hal yang benar. Katanya lemah. Ibu pikir. Ibu salah. Kata Rahmat dingin. Ibu egois.
Ibu lebih peduli pada apa yang akan dikatakan teman-teman kaya ibu daripada kebahagiaan anak ibu sendiri. Rahmat, tolong. Saya belum selesai. Rahmat menyela. Kemarin, saya menggendong anak saya untuk pertama kalinya. Saya menatap matanya dan melihat diri saya sendiri menatap balik. Saya merasakan tangan kecilnya di tangan saya dan saya menyadari sesuatu. Bu, saya menyadari bahwa ibu tidak tahu apa-apa tentang cinta. Cinta yang sebenarnya. Cinta yang berkorban. Cinta yang mengutamakan orang lain. Ibu Siti menangis sekarang. Air mata mengalir di wajahnya yang berdandan sempurna. Ibu mencintaimu, Rahmat. Ibu selalu mencintaimu. Tidak, kata Rahmat pelan. Ibu mencintai ide tentang saya. Ibu suka punya anak sukses yang bisa ibu pamerkan kepada teman-teman. Tapi ibu tidak pernah mencintai saya cukup untuk membiarkan saya bahagia. Dia berbalik menuju pintu, lalu berhenti dan melihat kembali padanya. Saya datang ke sini untuk memberitahu ibu sesuatu. Saya akan menikahi Aisyah lagi. Saya akan membawanya dan Fajar ke rumah saya. Kami akan menjadi keluarga. Dan ibu? Dia berhenti. Ibu punya pilihan untuk dibuat. Ibu Siti mendongak menatapnya. Maskara mengalir di pipinya. Pilihan apa? Ibu bisa berubah. Kata Rahmat. Ibu bisa mengakui ibu salah. Ibu bisa minta maaf kepada Aisyah. Ibu bisa mencoba menjadi nenek yang sebenarnya untuk Fajar. Atau, dia membiarkan kata itu menggantung di udara. Atau ibu bisa tetap seperti sekarang, bangga, dingin, dan sendirian. Dan saya akan memutuskan ibu dari hidup saya sepenuhnya. Ibu tidak akan pernah melihat saya lagi. Ibu tidak akan pernah bertemu cucu ibu. Ibu tidak akan pernah mengenal wanita luar biasa yang menjadi menantu ibu. Ibu Siti tersentak. Kamu tidak akan. Saya akan, kata Rahmat tegas. Dalam sekejap. Karena saya akhirnya mengerti apa yang penting. Bukan uang. Bukan status. Bukan apa yang orang pikirkan. Ini cinta. Ini keluarga. Ini ada untuk orang-orang yang membutuhkanmu. Dia berjalan ke pintu dan membukanya. Kemudian dia melihat kembali sekali lagi. Pilihannya milik ibu. Tapi ibu perlu memutuskan dengan cepat karena keluarga saya membutuhkan saya, dan saya sudah selesai membuang waktu untuk orang-orang yang tidak bisa melihat apa yang benar-benar penting. Dengan itu, Rahmat berjalan keluar. Dia melangkah menyusuri lorong, langkah kakinya bergema. Di belakangnya, dia mendengar ibunya terisak. Sebagian dari dirinya ingin berbalik. Bagaimanapun dia masih ibunya. Tapi bagian yang lebih besar, bagian yang telah menggendong putranya yang sekarat, yang telah melihat Aisyah mengemis di jalan, terus berjalan. Pak Hendra membuka pintu depan untuknya. Pak, apakah semuanya baik-baik saja? Semuanya akan baik-baik saja, Pak Hendra, kata Rahmat. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, semuanya akan baik-baik saja. Dia berjalan menuruni tangga dan masuk ke mobil. Kembali ke rumah sakit. Pak? Tanya Budi. Ya, kata Rahmat. Bawa saya pulang. Dan saat mobil meninggalkan rumah megah tempat dia dibesarkan, Rahmat tidak melihat ke belakang. Dia melihat ke depan, menuju rumah sakit, menuju putranya, menuju Aisyah, menuju rumah sejatinya. Rahmat kembali ke rumah sakit merasa lebih ringan dari tahun-tahun sebelumnya. Rasanya seperti dia telah membawa beban berat di pundaknya dan akhirnya meletakkannya. Ketika dia masuk ke kamar Fajar, Aisyah mendongak dengan cemas. Bagaimana tadi? Rahmat duduk di sebelahnya dan menggenggam tangannya. Aku bilang padanya semuanya. Bagaimana dia mengusirmu? Tentang Fajar. Tentang apa yang dia sebabkan pada kita. Apa yang dia katakan? Tanya Aisyah gugup. Tidak banyak, kata Rahmat. Tapi dia mendengarku. Benar-benar mendengarku. Apakah dia akan berubah? Dia mengangkat bahu. Itu terserah dia sekarang. Fajar duduk di tempat tidur mewarnai di buku yang dibawakan perawat untuknya. Dia terlihat jauh lebih baik dari kemarin. Ada warna di pipinya. Ayah. Fajar memanggil. Lihat, aku menggambar kita. Rahmat berjalan mendekat dan melihat gambarnya. Gambar itu menunjukkan 3 figur tongkat berpegangan tangan. Yang tinggi, yang sedang, dan yang kecil. Di atasnya,
Fajar telah menulis dengan huruf bergoyang, keluargaku. Rahmat merasakan tenggorokannya menegang. Sempurna. Nak. Sisa hari berlalu dengan damai. Dokter Santoso datang dan senang dengan kemajuan Fajar. Obatnya bekerja lebih cepat dari yang saya harapkan. Dia merespons dengan sangat baik. Kapan dia bisa pulang? Tanya Aisyah. Mari kita berikan 5 atau 6 hari lagi, kata Dokter Santoso. Saya ingin memastikan dia stabil sebelum kami memulangkannya. Setelah dokter pergi, Rahmat dan Aisyah duduk bersama Fajar membaca buku dan bercerita. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, Rahmat merasa lengkap. Sekitar waktu makan siang, perawat membawa nampan makanan. Saat mereka sedang makan, ponsel Rahmat bergetar. Dia menyalakannya kembali pagi itu. Itu pesan dari Pak Hendra. Pak, saya pikir Bapak harus tahu. Ibu Siti tidak keluar dari kamarnya sepanjang pagi. Beliau meminta saya membatalkan semua janjinya untuk minggu ini. Beliau bilang tidak enak badan. Rahmat menunjukkan pesan itu kepada Aisyah. Apakah dia sakit? Tanya Aisyah dengan nada khawatir. Rahmat terkejut. Kamu khawatir tentangnya setelah semua yang dia lakukan padamu? Aisyah menatap tangannya. Dia masih ibumu dan nenek Fajar. Aku tidak membencinya, Rahmat. Aku hanya takut padanya. Kamu tidak perlu takut lagi, kata Rahmat tegas. Aku tidak akan membiarkannya menyakitimu lagi. Sore berubah menjadi malam. Rahmat menelepon asistennya dan memberitahunya dia tidak akan datang ke kantor setidaknya seminggu. Tangani semua yang kamu bisa. Jika ada keadaan darurat, telepon aku. Selain itu, aku mengambil cuti. Asistennya terkejut. Dalam 10 tahun bekerja untuknya, Rahmat tidak pernah mengambil cuti lebih dari 2 hari berturut-turut. Malam itu, Rahmat pulang sebentar untuk mandi dan ganti baju. Rumah megahnya terasa lebih kosong dari sebelumnya. Lorong-lorongnya bergema. Ruangan-ruangan terasa dingin. Ini bukan rumah, pikir Rahmat. Ini hanya gedung besar dan mahal. Dia mengemas tas dengan baju bersih dan kembali ke rumah sakit. Ketika dia kembali, Aisyah dan Fajar sudah tidur. Aisyah di kursi, Fajar di tempat tidur. Rahmat menarik selimut menutupi Aisyah dan mencium kening Fajar. Kemudian, dia menempati sofa yang tidak nyaman untuk malam lainnya. 3 hari berlalu. Fajar tumbuh lebih kuat setiap hari. Dia mulai makan lebih banyak. Dia lebih banyak tertawa. Dia bahkan bertanya apakah dia bisa berjalan-jalan di lorong. Sebentar lagi, kata perawat padanya. Mari beri obatnya sedikit lebih banyak waktu untuk bekerja. Rahmat menghabiskan setiap hari di rumah sakit. Dia belajar tentang hal-hal favorit Fajar. Dia suka dinosaurus, benci terong, dan bisa menyebutkan setiap planet secara berurutan. Dia belajar bahwa Fajar pandai matematika, tapi kesulitan dengan ejaan. Bahwa dia takut badai petir, tapi suka hujan. 8 tahun mengejar ketertinggalan terjadi dalam percakapan kecil dan momen-momen tenang. Aisyah juga perlahan terlihat lebih baik. Rahmat memastikan dia makan 3 kali sehari. Dia membelikannya baju baru, hal-hal sederhana, tidak mewah, tapi bersih dan utuh. Dia melihatnya mulai lebih banyak tersenyum, sedikit lebih rileks. Pada hari keempat, Rahmat sedang membacakan untuk Fajar ketika ada ketukan di pintu. Masuk, Aisyah memanggil. Pintu terbuka perlahan, dan Ibu Siti melangkah masuk ke ruangan. Aisyah tersentak. Dia berdiri begitu cepat kursinya jatuh ke belakang. Rahmat melompat berdiri, menempatkan dirinya di antara ibunya dan Aisyah. Apa yang ibu lakukan di sini? Ibu Siti terlihat berbeda. Dia mengenakan gaun abu-abu sederhana, bukan baju mewah biasanya. Rambutnya tidak ditata dengan sempurna. Wajahnya tidak bermakeup, dan matanya merah dan bengkak seperti dia sudah menangis berhari-hari. Ibu, suara Ibu Siti pecah. Ibu perlu datang. Ibu perlu melihat. Matanya bergerak melewati Rahmat dan mendarat di tempat tidur rumah sakit pada anak kecil yang duduk di sana menatapnya dengan mata coklat yang penasaran. Tangan Ibu Siti menutupi mulutnya. Air mata segar tumpah di pipinya. Dia terlihat persis sepertimu dulu, bisiknya kepada Rahmat. Ketika kamu seusianya. Bu, jika ibu datang ke sini untuk membuat masalah, Rahmat memulai. Tidak, Ibu Siti menyela.
Dia melihat Aisyah, yang berdiri membeku di dinding, ketakutan tertulis di seluruh wajahnya. Aisyah, bolehkah ibu berbicara denganmu? Tidak, kata Rahmat tegas. Ibu sudah cukup bicara padanya. Tapi Aisyah meletakkan tangannya di lengan Rahmat. Tidak apa-apa. Biarkan dia berbicara. Aisyah, kamu tidak harus. Aku tahu, kata Aisyah lembut. Tapi mungkin aku perlu mendengar apa yang ingin dia katakan. Rahmat menatap ibunya dengan mata keras. Baiklah, tapi saya tetap di sini. Dan jika ibu mengatakan satu kata kejam, satu saja, saya akan mengusir ibu sendiri. Ibu Siti mengangguk. Dia mengambil beberapa langkah lebih dekat, tapi tidak terlalu dekat. Dia tampak takut Aisyah mungkin akan lari. Aisyah, Ibu Siti memulai. Suaranya bergetar. Ibu datang ke sini untuk mengatakan sesuatu yang seharusnya ibu katakan 8 tahun yang lalu. Sesuatu yang seharusnya ibu katakan di hari ibu bertemu denganmu. Dia menarik napas dalam-dalam. Ibu minta maaf. Ruangan itu benar-benar sunyi. Bahkan mesin-mesin sepertinya menjadi tenang. Ibu minta maaf untuk hal-hal mengerikan yang ibu katakan padamu. Ibu Siti melanjutkan. Air mata mengalir di wajahnya. Ibu minta maaf karena memperlakukanmu seperti kamu tidak berharga. Ibu minta maaf karena mengancammu. Ibu minta maaf karena mengusirmu. Dan yang paling penting, suaranya pecah sepenuhnya. Ibu minta maaf karena mengambil ayah dari anakmu. Karena mengambil 8 tahun itu. Itu sesuatu yang tidak akan pernah bisa ibu perbaiki. Aisyah berdiri sangat diam. Matanya lebar. Ibu bilang pada diri sendiri, ibu melindungi Rahmat. Kata Ibu Siti. Ibu bilang pada diri sendiri bahwa kamu tidak cukup baik, bahwa kamu akan menyakitinya, bahwa kamu hanya mengincar uangnya. Tapi kebenarannya adalah, dia melihat ke bawah pada tangannya. Kebenarannya adalah, ibu cemburu. Cemburu? Bisik Aisyah. Kamu membuatnya bahagia, kata Ibu Siti. Benar-benar bahagia. Ibu melihatnya di matanya ketika dia menatapmu. Dia lebih banyak tersenyum. Dia lebih banyak tertawa. Dia tampak lebih ringan. Dan ibu menyadari bahwa ibu tidak pernah membuatnya sebahagia itu. Tidak sekalipun dalam seluruh hidupnya. Rahmat merasa seperti dipukul di perut. Dia tidak pernah mendengar ibunya mengakui kelemahan sebelumnya. Tidak pernah mendengarnya mengakui dia salah. Ibu membesarkannya untuk sukses. Ibu Siti melanjutkan. Untuk kaya. Untuk berkuasa. Tapi ibu tidak pernah mengajarinya bagaimana menjadi bahagia. Dan kemudian kamu datang dan menunjukkan padanya kebahagiaan tanpa berusaha. Dan bukannya bersyukur, ibu cemburu. Jadi ibu menghancurkannya. Dia akhirnya mendongak menatap Aisyah. Wajahnya penuh rasa sakit dan penyesalan. Ibu menghancurkan hal terbaik yang pernah terjadi pada anak ibu. Dan ibu menyakitimu, wanita muda yang tidak bersalah yang hanya ingin mencintainya. Tidak ada permintaan maaf yang cukup besar untuk apa yang ibu lakukan. Tidak ada kata-kata yang bisa membatalkan rasa sakit yang ibu sebabkan. Tapi ibu perlu kamu tahu. Ibu sangat minta maaf. Tangan Aisyah gemetar. Air mata mengalir di pipinya. Kenapa ibu memberitahuku ini sekarang? Karena ibu sekarat, kata Ibu Siti pelan. Semua orang membeku. Apa? Rahmat bernapas. Ibu Siti memberikan senyum sedih. Tidak segera. Dokter bilang ibu mungkin punya 5 tahun. Mungkin kurang. Ada yang salah dengan jantung ibu. Dia tertawa pahit. Pas. Kan? Ibu akhirnya harus menghadapi fakta bahwa jantung ibu sudah rusak sejak dulu. Rahmat merasa pusing. Bu, biarkan ibu selesai. Kata Ibu Siti lembut. Ketika ibu mengetahuinya, pikiran pertama ibu adalah, siapa yang akan datang ke pemakaman ibu? Dan ibu menyadari mungkin tidak ada seorang pun yang benar-benar peduli pada ibu. Ibu punya uang. Ibu punya rumah besar. Ibu punya teman-teman penting. Tapi ibu tidak punya cinta. Bukan cinta yang nyata. Dia melihat Rahmat. Kamu benar tentang semua yang kamu katakan pada ibu. Ibu tidak tahu bagaimana mencintai. Ibu hanya tahu bagaimana mengontrol, bagaimana memanipulasi, bagaimana menggunakan uang dan kekuasaan untuk mendapatkan apa yang ibu inginkan. Dia berbalik kembali ke Aisyah.
Tapi melihatmu dengan Fajar beberapa menit terakhir ini, bahkan dari ambang pintu sebelum ibu mengetuk, ibu melihat cinta yang nyata. Cinta yang tidak pernah ibu berikan kepada Rahmat. Cinta yang tidak pernah ibu rasakan untuk siapapun. Ibu Siti perlahan berjalan lebih dekat ke Aisyah. Aisyah menegang tapi tidak mundur. Aisyah, kata Ibu Siti lembut. Ibu tahu ibu tidak pantas mendapat maafmu. Ibu tahu ibu tidak pernah bisa menebus apa yang ibu lakukan. Tapi ibu tetap meminta. Tolong maafkan ibu. Beri ibu kesempatan untuk menjadi lebih baik. Untuk menjadi nenek yang anak kecil itu layak dapatkan. Untuk menjadi mertua yang seharusnya kamu miliki. Aisyah melihat Rahmat. Dia bisa melihat pertanyaan di matanya. Apa yang harus aku lakukan? Rahmat berjalan mendekat dan berdiri di samping Aisyah. Dia menggenggam tangannya. Ini pilihanmu, katanya pelan. Apapun yang kamu putuskan, aku akan mendukungmu. Aisyah melihat Ibu Siti, wanita yang telah menerornya, yang telah mengusirnya dari rumahnya, yang telah mencuri 8 tahun hidupnya. Dan kemudian Aisyah melihat Fajar, mengamati semuanya dengan mata lebar dan bingung. Aisyah menarik napas dalam-dalam. Saya memaafkan ibu. Ibu Siti tersentak. Saya memaafkan ibu, Aisyah mengulangi, suaranya lebih kuat sekarang. Bukan karena ibu pantas mendapatkannya, tapi karena dia melihat Rahmat kemudian Fajar. Karena menyimpan kebencian terlalu berat. Karena Fajar berhak mengenal neneknya. Dan karena dia berhenti. Karena setiap orang berhak mendapat kesempatan kedua. Ibu Siti jatuh ke kursi dan terisak. Bukan air mata tenang dan bermartabat, tapi isakan keras. Jelek, patah hati, tahun-tahun kebanggaan dan kedinginan hancur sekaligus. Aisyah perlahan berjalan mendekat dan berdiri di depannya. Kemudian, setelah sejenak ragu, dia meletakkan tangannya di bahu Ibu Siti. Ibu Siti mendongak, terkejut. Tapi, kata Aisyah tegas, jika ibu pernah menyakiti anak saya, jika ibu pernah membuatnya merasa kurang, jika ibu pernah memperlakukannya seperti ibu memperlakukan saya, kesempatan kedua ini berakhir. Apakah ibu mengerti? Ibu Siti mengangguk dengan panik. Ibu mengerti. Ibu janji. Ibu bersumpah demi semua yang ibu miliki. Aisyah mundur. Ibu Siti menyeka matanya dan berdiri dengan gemetar. Dia melihat tempat tidur rumah sakit di mana Fajar duduk, masih mengamati dengan bingung. Bolehkah? Tanya Ibu Siti pelan. Bolehkah ibu bertemu cucu ibu? Rahmat melihat Fajar. Bagaimana menurutmu? Nak, mau bertemu nenekmu? Fajar memiringkan kepalanya. Berpikir, apakah dia baik? Dia sedang berusaha untuk baik, kata Rahmat jujur. Fajar berpikir sejenak lagi, lalu mengangguk. Oke. Ibu Siti perlahan mendekati tempat tidur seperti dia mendekati sesuatu yang berharga dan rapuh. Dia berhenti di tepi dan menatap Fajar. Halo, katanya lembut. Nama nenek Siti. Tapi kamu bisa memanggilku. Kamu bisa memanggilku nenek kalau mau. Halo, nenek, kata Fajar. Kemudian, dengan kejujuran polos seorang anak, dia bertanya, kenapa nenek terlihat sedih? Ibu Siti tertawa melalui air matanya. Karena nenek menyia-nyiakan banyak waktu. Sayang, waktu yang bisa nenek habiskan untuk mengenalmu. Tidak apa-apa, kata Fajar sederhana. Nenek di sini sekarang. 4 kata itu, nenek di sini sekarang, sepertinya memecahkan sesuatu dalam Ibu Siti. Dia menutup mulutnya dengan tangan dan menangis lagi. Dia cantik, bisiknya kepada Rahmat. Dia sangat tampan. Memang, Rahmat setuju. Dan dia cerdas dan baik, seperti ibunya. Ibu Siti melihat Aisyah. Benar-benar melihatnya. Ibu sangat salah tentangmu. Kamu tidak di bawah kita. Kamu lebih baik dari kita. Aisyah menggelengkan kepala. Saya tidak lebih baik. Saya hanya berbeda. Tidak, kata Ibu Siti tegas. Kamu lebih baik. Kamu tahu bagaimana mencintai tanpa pamrih. Itu sesuatu yang uang tidak pernah bisa membeli. Ibu Siti tinggal di rumah sakit selama 2 jam hari itu. Dia duduk di samping tempat tidur Fajar dan mendengarkannya berbicara tentang dinosaurus di luar angkasa. Dia tidak menyela atau mengoreksinya. Dia hanya mendengarkan. Benar-benar mendengarkan dengan keajaiban di matanya.
Ketika perawat datang untuk memeriksa tanda vital Fajar, Ibu Siti bertanya, apakah dia mendapat perawatan terbaik? Apakah dia butuh sesuatu? Spesialis? Obat yang lebih baik? Bu, kata Rahmat lembut. Dia mendapat semua yang dia butuhkan. Ibu Siti mengangguk, tapi Rahmat bisa melihat jari-jarinya mengetuk gugup di tasnya. Sebelum dia pergi, dia menarik Rahmat ke samping. Ibu ingin membantu, katanya pelan. Bukan untuk membeli maaf. Ibu tahu ibu tidak bisa melakukan itu. Tapi ibu punya uang. Kamu tidak harus membayar semuanya sendirian. Saya mampu, kata Rahmat. Ibu tahu kamu mampu, kata Ibu Siti. Tapi biarkan ibu melakukan ini. Biarkan ibu membantu cucu ibu. Tolong. Ini yang paling sedikit bisa ibu lakukan. Rahmat menatap mata ibunya dan melihat sesuatu yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Kerendahan hati. Baiklah, katanya akhirnya. Terima kasih. Ibu Siti meremas tangannya. Terima kasih sudah memberi ibu kesempatan. Setelah dia pergi, Aisyah menghembuskan napas panjang. Itu hal tersulit yang pernah kulakukan. Memaafkannya? Tanya Rahmat. Ya, kata Aisyah. Sebagian dari diriku ingin berteriak padanya. Bilang padanya dia tidak pantas mengenal Fajar. Tapi, dia melihat putra mereka yang sedang menggambar lagi. Menyimpan kemarahan hanya akan menyakiti kita, bukan dia. Rahmat menarik Aisyah ke dalam pelukan. Kamu luar biasa. Kamu tahu itu. Aisyah tersenyum di dadanya. Aku belajar sejak lama bahwa memaafkan bukan untuk orang lain. Itu untuk dirimu sendiri. Itu memilih kedamaian daripada rasa sakit. 6 hari setelah dirawat, Fajar dipulangkan dari rumah sakit. Dokter Santoso memberi mereka instruksi hati-hati tentang jadwal obatnya dan janji. Temu lanjutan. Dia perlu kembali setiap 2 minggu untuk tes darah, jelas Dokter Santoso. Dan jika dia menunjukkan tanda-tanda demam atau kelemahan, bawa dia segera. Kami akan melakukannya. Rahmat berjanji. Saat mereka bersiap untuk pergi, Aisyah terlihat gugup. Rahmat, kita mau kemana? Kembali ke Rusunawa Ciliwung? Rahmat menggelengkan kepala. Tidak, kalian ikut pulang bersamaku. Kalian berdua. Ke rumah megahmu? Mata Aisyah melebar. Rahmat, aku tidak bisa. Ya, kamu bisa, kata Rahmat tegas. Rumah itu sudah kosong terlalu lama. Rumah itu butuh keluarga. Kita perlu bersama. Aisyah melihat ke bawah pada bajunya yang usang. Bahkan dengan baju baru yang Rahmat belikan, dia masih merasa tidak pada tempatnya. Aku tidak pantas di tempat seperti itu. Rahmat mengangkat dagunya dengan lembut. Kamu pantas dimanapun aku berada. Dan Fajar pantas bersama kedua orang tuanya. Fajar, yang sedang didorong keluar di kursi roda meskipun dia sudah bisa jalan sekarang, peraturan rumah sakit, menimpali, aku mau lihat rumah ayah. Aisyah tertawa. Oke, kita pergi. Perjalanan ke rumah megah Rahmat memakan waktu 40 menit. Ketika mereka melewati gerbang, Fajar menempelkan wajahnya ke jendela mobil. Wah, dia bernapas. Seperti istana. Rahmat tersenyum. Tunggu sampai kamu lihat kamarmu. Kamarku? Mata Fajar menjadi besar. Aku dapat kamar sendiri? Tentu saja, kata Rahmat. Mereka berhenti di depan pintu. Rahmat membantu Fajar keluar dari mobil sementara Budi mengambil tas mereka. Tas kecil usang Aisyah dan tas Rahmat yang lebih besar. Bu Yanti, pembantu rumah tangga, menunggu di pintu. Rahmat sudah menelepon duluan. Bu Yanti, ini Aisyah dan Fajar. Kata Rahmat mereka akan tinggal di sini sekarang. Bu Yanti tersenyum hangat. Selamat datang di rumah. Saya sudah menyiapkan kamar tamu biru untuk Mbak Aisyah dan kamar di sebelah kamar utama untuk Fajar. Dia memimpin mereka masuk. Aisyah berhenti di aula masuk, melihat sekeliling dengan mata lebar pada lantai marmer, lampu kristal, tangga megah. Besar sekali, bisiknya. Terlalu besar untuk satu orang, kata Rahmat. Tapi pas untuk sebuah keluarga. Bu Yanti menunjukkan kamar Fajar dulu. Ketika dia membuka pintu, Fajar tersentak. Kamarnya besar dengan tempat tidur besar, meja, rak untuk buku, dan mainan yang Rahmat pesan sehari sebelumnya. Figur dinosaurus, balok bangunan,
Puzzle. Ini benar-benar punyaku? Tanya Fajar dengan takjub. Semuanya punyamu, Nak, kata Rahmat. Fajar berlari ke kamar dan melompat ke tempat tidur. Empuk sekali. Mama, coba rasakan. Aisyah masuk perlahan, air mata di matanya. Indah sekali, sayang. Dan lihat, Bu Yanti membuka pintu lain. Kamar mandi sendiri. Fajar berlari untuk melihat. Aisyah tetap di ambang pintu, kewalahan. Ini terlalu banyak, bisiknya kepada Rahmat. Ini tidak cukup, jawab Rahmat. Tidak ada yang akan pernah cukup untuk menebus tahun-tahun yang aku lewatkan. Tapi ini awal. Selanjutnya, Bu Yanti menunjukkan kamar Aisyah. Sama indahnya. Tempat tidur besar dengan selimut lembut, area duduk di dekat jendela, bunga segar di meja rias. Ini kamar tamu? Tanya Aisyah tidak percaya. Untuk sementara, kata Rahmat. Kecuali, dia berhenti. Kecuali kamu lebih suka berbagi kamar utama denganku. Pipi Aisyah memerah. Rahmat, kita tidak menikah lagi. Belum, kata Rahmat. Tapi Aisyah, aku serius dengan apa yang kukatakan di rumah sakit. Aku ingin kita menjadi keluarga. Keluarga yang sebenarnya. Aku ingin menikahimu lagi ketika kamu siap. Tidak ada tekanan. Tapi itulah yang aku inginkan. Aisyah menatapnya. Matanya bersinar. Aku juga menginginkan itu. Tapi bisakah kita pelan-pelan? Begitu banyak yang terjadi. Aku butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Kita punya semua waktu di dunia. Kata Rahmat, mencium keningnya. Aku tidak akan kemana-mana. Beberapa minggu berikutnya seperti mimpi. Fajar tumbuh lebih kuat setiap hari. Obatnya bekerja dengan sempurna. Warnanya kembali. Energinya kembali. Dia mulai berlari melalui lorong-lorong rumah megah. Tertawa dan bermain seperti anak laki-laki 8 tahun normal. Aisyah perlahan menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya. Rahmat mendaftarkan Fajar di sekolah yang bagus. Aisyah mulai mengambil kursus memasak. Sesuatu yang selalu ingin dia lakukan tapi tidak pernah mampu. Dan Ibu Siti berubah. Dia berkunjung setiap minggu sore. Awalnya, dia kaku dan tidak nyaman, tidak yakin bagaimana bersikap di sekitar anak-anak. Tapi kegembiraan polos Fajar perlahan melelehkan kedinginannya. Suatu hari Minggu, Fajar bertanya padanya, "Nenek, mau mewarnai bersamaku?" Ibu Siti, yang tidak pernah mewarnai gambar seumur hidupnya, duduk di lantai bersama cucunya dan mengambil krayon. "Kita mewarnai apa?" "Keluarga," kata Fajar, menunjukkan gambarnya. "Itu nenek. Itu ayah. Itu mama. Dan itu aku." Tangan Ibu Siti gemetar saat dia membantu mewarnai gambar. "Kita semua bersama." "Tentu saja," kata Fajar seperti itu sudah jelas. "Kita keluarga." Setelah hari itu, Ibu Siti datang lebih sering. Dia membawakan Fajar buku dan bertanya tentang sekolahnya. Dia minta maaf kepada Aisyah lagi dan lagi sampai Aisyah akhirnya berkata, "Ibu Siti, saya sudah memaafkan Ibu. Ibu tidak perlu terus bilang maaf. Cukup jadi lebih baik." Dan dia memang begitu. Dia menjadi lebih baik. Semoga kalian menikmati menonton ini sebanyak saya menikmati membuatnya. Like, share, dan komentar pelajaran apa yang kalian dapatkan. Beritahu saya dari mana kalian menonton di kolom komentar di bawah.